Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Ya, selamat siang, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman semuanya, teman-teman dari kelas B dan C ya. Jadi mohon maaf untuk pertemuan minggu ini. Ini kemarin saya gabung. Saya minta untuk digabung karena tadi pagi memang ada kegiatan yang bersifat offline, jadi saya tidak bisa membagi waktu. Jadi alhamdulillah ada waktunya siang ini sehingga bisa bergabung kelas B dan kelas C. Semoga tidak mengurangi satu apapun ya esensi dari perkuliahannya, tetap insya Allah sama dapatnya, dan juga insya Allah sesuai dengan sesuai dengan apa yang diberikan. Dan nanti sekiranya ada yang mau ditanyakan atau mau ada diskusi, silakan saja. Tidak ada bedanya dengan perkuliahan biasa. Jadi karena tidak di ruangan, jadi tidak mempengaruhi apa-apa ya. Jadi nanti misalnya terlalu banyak mahasiswanya atau terlalu sedikit, jadi nggak ngaruh apa-apa. Jadi anggap aja seperti perkuliahan pada umumnya kayak biasa. Itu ya. Oke. Saya akan share screen. Oke. Ya, sekarang apakah PowerPoint-nya sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Suara saya cukup terdengar dengan jelas ya. Jadi kita mulai. Untuk pertemuan minggu ini itu cairan tubuh. Kita akan membahas semua hal yang berhubungan dengan cairan tubuh, yang mana ternyata cairan tubuh itu memang harus dijaga keseimbangannya. Kemudian juga itu tujuannya untuk agar semua sistem metabolisme yang ada di dalam tubuh terus berproses kayak gitu ya. Dan juga banyak pengaruhnya, itu bisa dari lingkungan eksternal, kemudian lingkungan internal, yang mana pengeluaran dari cairan atau air ini untuk mencegah penurunan atau peningkatan volume cairan tubuh. Jadi semuanya itu harus seimbang ataupun homeostasis dalam tubuh. Jadi itu tidak terlalu banyak cairan yang ada dalam tubuh dan juga tidak ada terlalu sedikit. Yang mana nanti pastinya akan ada keseimbangan, sehingga apabila seimbang maka proses metabolisme di dalam tubuh itu dia akan berjalan dengan lancar. Contohnya saja yang paling sering kita sering dengar atau sering lihat dalam sehari-hari, yaitu kan dehidrasi gitu. Jadi dehidrasi bukan hanya sekedar haus saja, tapi sampai bisa mengganggu konsentrasi, kemudian mengganggu metabolisme secara umum, mengganggu kesehatan secara umum, menurunkan kualitas hidup dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kita sekarang kehausan, itu bukan berarti aku dehidrasi nih gitu. Tidak segampang itu menyatakan bahwa saya dehidrasi sekarang, habis itu minum saya segar lagi gitu. Jadi tidak sesimpel itu untuk kata-kata atau istilah dehidrasi. Dan juga saya pernah baca di salah satu sumber bahwa sebaiknya kita minum itu ya sesuai dengan sesuai dengan kebiasaannya gitu. Jadi jangan sampai menunggu haus, karena kalau misalnya sudah ada sinyal haus, saya sekarang sedang haus nih, sampai kering, itu berarti tubuh kita tuh sudah kehilangan banyak cairan gitu. Jadi ada baiknya kalau misalnya, apalagi sekarang ya sudah ada tumbler yang ada jamnya gitu, sudah sudah banyak sekali produk-produk yang bisa membantu kita untuk tetap mencukupi keseimbangan cairan dalam tubuh kita, sehingga belum sampai haus itu biasanya kita sudah minum gitu kan. Ada tumbler yang dari jam 6, jam 7, jam 8, setiap jam itu ada batasnya berapa harus minum, sehingga dalam satu hari itu bisa tercukupi untuk kebutuhan cairan di dalam tubuh, seperti itu. Nah, di sini itu tadi introduction-nya ya, jadi tentang keseimbangan cairan yang ada di dalam tubuh. Kemudian kalau misalnya kita teliti lagi atau kita breakdown lagi, bahwa asupan cairan tubuh harian itu sebenarnya terdiri dari
atau didapatkan dari dua sumber utama. Yang pertama berasal dari air atau cairan dalam makanan yang kita konsumsi. Jadi biasanya itu normalnya sekitar 2.100 ml per hari itu. Jadi bisa itu dari cairan minuman yang kita minum, makanan yang mengandung cairan, misalnya sop kayak gitu atau soto kayak gitu kan. Kemudian minumnya es teh. Jadi ini bukan hanya berupa air putih saja ya, tapi semua bentuk cairan kayak gitu, es teh, es sirup, air putih, kemudian minuman soda dan sebagainya. Pokoknya semua bentuk cairan-cairan yang kita makan maupun yang kita minum atau yang kita konsumsi itu biasanya atau normalnya menambah cairan tubuh sekitar 2.100 ml per hari. Itu normalnya. Kemudian juga berasal dari sintesis di dalam tubuh, yang mana sebagai hasil oksidasi karbohidrat. Jadi kan tubuh kita ini juga ada mekanisme yang terjadi, yang mana hasilnya itu berupa cairan. Nah, itu juga bisa menambah sekitar 200 ml per hari kandungan cairan yang ada di dalam tubuh kita kayak gitu. Jadi bisa dibilang totalnya atau asupan cairan harian total kita itu kira-kira 2.300 ml per hari. Ini normalnya kayak gitu. Nih, asupan dan keluaran cairan seimbang selama kondisi keadaan antar tubuhnya stabil kayak gitu. Jadi kayak yang normal aja, bukan seorang atlet atau bukan seorang pekerja bangunan, tapi memang rata-rata orang yang melakukan aktivitas secara wajar kayak gitu. Kemudian untuk asupannya dilihat bisa dari minuman dan makanan sekitar normalnya 2.100 ml per hari. Kemudian dari hasil metabolisme tadi sekitar 200 ml dan sehingga total asupannya itu kurang lebih 2.300 ml. Namun sebenarnya saya juga pernah membaca, tapi ini tidak saya cantumkan di sini. Sebenarnya kalau yang asupan rata-rata seseorang itu tidak bisa dipatok misalnya 2 liter per hari gitu kan, 2 liter per hari kayak gitu, atau iklan apa minum 2 liter per hari kayak gitu kan. Nah, itu sebenarnya tidak bisa menjadi patokan bahwa seseorang itu seseorang itu harus minum 2 liter, tapi masing-masing individu sebenarnya itu memiliki masing-masing individu itu memiliki batas seberapa seseorang itu harus minum atau memasukkan cairan ke dalam tubuh. Itu sebenarnya ada rumusnya, dan itu berdasarkan dari indeks massa tubuh atau berat badan dari masing-masing orang dikalikan berapa gitu. Pada saat itu ini saya lupa untuk rumusnya apa, tapi sebenarnya untuk siapa tahu orang yang misalnya memiliki berat badan kurang lebih, atau anak kecil masih usia remaja, kemudian juga harus dipaksakan untuk minum 2 liter per hari, itu berlebihan, bisa dibilang kayak gitu. Itu tidak terlalu berlebihan. Jadi tidak berlebihan untuk mencukupi asupan untuk cairan di dalam tubuhnya. Namun misalnya seseorang tersebut memiliki indeks massa tubuh atau berat badan yang sekian kilogram gitu ya, misalnya lebih dari 60-70 kilogram. Nah, itu biasanya untuk hitungannya itu sama dengan 2 liter per hari untuk asupan cairan yang masuk ke dalam tubuhnya, seperti itu. Jadi bisa dibilang kalau minum 2 liter sehari itu tepat bagi orang yang memang memiliki syarat-syarat tertentu, namun mungkin dibilang kurang tepat kalau misalnya tidak memiliki syarat-syarat tertentu. Tapi saya sekarang tidak mencantumkan untuk rumusnya berapa, tapi setidaknya untuk kemarin saya pernah menghitung kurang lebih untuk untuk berat badan yang 5,55 kg itu sekitar 1,5 liter. Jadi nggak harus sampai 2 liter per hari. Tapi itu juga seiring dengan bertambahnya IMT dan berat badan itu akan meningkatkan juga berapa asupan cairan yang harus
minum perharinya atau cairan yang dimasukkan perharinya. Kemudian untuk yang dikeluarkan, nah dikeluarkan nanti di belakang akan dijelaskan satu persatu bahwa ternyata cairan itu bisa dikeluarkan secara tidak sadar atau tidak dirasakan melewati kulit dan juga melewati proses sistem pernafasan yang lewat paru, bisa dibilang seperti itu. Kemudian juga yang pasti ini dari keringat ya, yang kita rasa banget bahwa pada saat kita berkeringat kita sedang mengeluarkan cairan dalam tubuh kita, sehingga asupan cairan yang tadi masuk itu akhirnya berkurang atau akhirnya dia keluar dengan melalui keringat. Kemudian untuk yang feses juga, jadi bukan berarti hanya di bagian yang di bagian di hasil dari metabolisme sistem pencernaan saja, namun juga ada kandungan air di dalamnya. Apalagi nanti pas kondisi diare, yang mana cairan yang keluarnya itu berlebihan untuk keluaran yang di bagian feses ini, sehingga biasanya kalau orang-orang diare itu yang kita fokuskan adalah jangan sampai dia dehidrasi atau jangan sampai dia kekurangan cairan dalam tubuhnya, sehingga mungkin diberi asupan cairan yang lebih, kemudian juga bisa diinfus dan lain sebagainya. Itu kalau misalnya kondisi-kondisi diare. Dan urin, nah ini pasti kalau urin memang salah satu cara yang sangat jelas dan sangat nyata untuk proses pengeluaran cairan dari dalam tubuh kita keluar, yang mana memang selain cuma cairan aja pasti membawa beberapa sisa-sisa hasil metabolisme dalam tubuh, sehingga biasanya juga semakin banyak cairan yang kita minum, maka semakin banyak pula urin yang keluar. Dan itu juga bisa membantu dari kerja ginjal, sehingga ginjalnya akan selalu kerjanya itu bisa lebih mudah kalau banyak cairannya. Intinya sih seperti itu. Kemudian, nah tadi ada istilah kan untuk ada istilah untuk kehilangan cairan tubuh harian, di mana kehilangan air tersebut itu tidak bisa kita rasakan atau tidak bisa kita atur. Jadi tiba-tiba aja dia ada mekanisme pengeluaran air dari dalam tubuh itu, atau istilahnya disebut insensible water loss. Jadi kehilangan air yang tidak disadari gitu, atau yang tidak dirasakan. Nah, banyak untuk mekanismenya. Contohnya ada kehilangan air yang berlangsung secara terus-menerus melalui proses evaporasi dari traktus respiratorius. Jadi yang berhubungan dengan sistem respirasi dari bernafas dan kemudian mengeluarkan nafas, dan di situ ada kandungan air juga yang terikut prosesnya dalam proses evaporasi dari traktus respiratorius itu. Kemudian selanjutnya difusi melalui kulit. Jadi secara tidak sadar atau tidak kita sadari ada pengeluaran cairan-cairan yang terjadi di kulit melalui media kulit kayak gitu ya. Jadi tapi ini bukan yang keringat. Kalau keringat kan dia memang punya kelenjar keringat sendiri, sehingga kalau misalnya melakukan aktivitas atau melakukan hal-hal yang melakukan aktivitas atau melakukan hal-hal yang berat, itu banyak keringat yang keluar. Kita tahu itu kita sadar akan terjadi. Namun yang di bagian difusi melalui kulit ini, kita tidak sadar bahwa sedang mengeluarkan cairan berupa air, cairannya berupa kulit itu. Dan biasanya makanya pada kondisi-kondisi negara 4 musim, contohnya ya ini untuk yang difusi melalui kulit. Kalau di sini sih, kalau di Indonesia kan memang rata-rata kita kalau panas mengeluarkan keringat. Nah itu kan berarti pengeluaran cairannya itu dengan dari keringat lebih banyak. Namun biasanya di negara-negara 4 musim, meskipun pada musim dingin
ataupun musim semi itu kan hampir bisa dibilang itu tidak akan mengeluarkan keringat. Gimana ya cara menjelaskannya? Jadi contohnya seperti ini. Contohnya yang saya alami sendiri. Jadi bisa dibilang kurang lebih selama 2 tahun saya tinggal di negara 4 musim pada saat sekolah dulu. Itu selama 2 tahun itu saya tidak pernah keringetan. Jadi saya tidak pernah, padahal saya di sini kalau misalnya di situ makan biasa aja itu keringetan. Di situ ngomong kayak gini aja ngos-ngosan keringetan. Ini sudah ada keringetan di sini. Padahal udah ada AC. Kemudian jalan. Jadi memang tipikal yang memang sering berkeringat. Pada saat di sana selama 2 tahun menjalani kegiatan di negara 4 musim itu bisa dibilang bahwa ya paling saya keringatannya kalau pas musim ini saja, musim panas saja. Musim panas pun kalau pas memang benar-benar lagi beraktivitas di luar, misalnya beraktivitas apa ya, misalnya jalan dari kampus ke rumah dan lain sebagainya, itu baru berkeringat. Tapi kalau misalnya saya cuma pergi ke supermarket atau pergi ke restoran atau pergi kemana cuma yang jalan biasa santai sambil santai saja itu tidak akan mengeluarkan keringat. Namun kan pada apa namanya, pada aslinya kan tubuh kita atau tubuh saya itu memang harus tetap ada pengeluaran cairan dan juga pemasukan cairan kan, jadi tubuhnya harus tetap seimbang kan, tapi kan saya tetap sehat gitu, jadi saya tetap tidak cairannya berlebihan. Nah, karena ada proses difusi melalui kulit ini, jadi meskipun saya tidak berkeringat, namun saya tetap bernafas, jadi ada pengeluaran cairan itu dengan evaporasi dari sistem pernafasan, kemudian juga ada difusi melalui kulit ini, kemudian juga ada pengeluaran dari urin. Nah, jadi sehingga kandungan cairan yang ada di dalam tubuh saya itu tetap stabil, sehingga metabolismenya tetap berjalan dengan lancar, kemudian sehingga tidak ada tidak ada penyakit atau tetap sehat kayak gitu, meskipun tidak pernah berkeringat. Mungkin kan selama ini yang kita hanya pikirkan atau hanya kita ketahui bahwa yang namanya pengeluaran cairan dari tubuh keluar tuh ya biasanya cuma dari keringat dan juga dari buang air kecil. Nah, tapi sebenarnya tidak hanya itu saja untuk kehilangan cairan tubuh dari dalam keluar kayak gitu. Bisa dibilang seperti itu. Itu tadi contoh dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan difusi melalui kulit. Jadi makanya kulit kita kan ada rasa lembabnya, kemudian nanti apalagi kalau misalnya pas musim dingin atau memang yang winter kayak gitu, kulit itu sangat amat kering, kayak kita masukin tangan ke freezer. Nah, itu kan semakin banyak juga difusi melalui kulit cairan yang dilakukan atau yang dikeluarkan, sehingga kulit saya akan tetap lembab, kemudian juga tidak pecah-pecah, tidak retak-retak dan lain sebagainya. Jadi memang itulah fungsi dari memang tubuh kita sudah diciptakan sedemikian rupa sempurna mungkin, sehingga mau hidup dimanapun, mau tinggal dimanapun, mau dalam kondisi apapun, asal semuanya sehat ya, asal semua sistem dalam tubuh kita itu sehat, sempurna, maka kita dapat bertahan di kondisi apapun kayak gitu, karena memang semuanya sudah didesain semaksimal mungkin untuk bisa bertahan di dunia ini kayak gitu, bisa dibilang kayak gitu. Kemudian insensible water loss yang terjadi melalui kulit itu tidak bergantung pada keringat saja yang tadi saya sampaikan ya, dan bahkan tetap terjadi pada orang yang lahir tanpa kelenjar keringat. Nah, biasanya kehilangan air dengan cara difusi ini melalui kulit kira-kira 300 sampai 400 ml per hari. Kemudian ini di daerah kulit atau lapisan kulit ini kan bukan cuma satu lapis, tapi dia punya banyak lapis dari epidermis, dermis, dan lain sebagainya sampai ke bawah, yang mana di bagian korneum kulit itu dia mengandung kolesterol yang memberikan perlindungan terhadap kehilangan yang berlebihan melalui proses difusi. Karena proses difusi yang terjadi di kulit ini dia tidak ada pengontrolnya kayak gitu. Jadi dia tidak ada tombol
on off-nya on, oke difusi dimulai, off difusi berhenti, kan nggak ada kayak gitu. Jadi ada kandungan kolesterol yang terkandung di korneum kulit yang mana itu bisa membantu proses mengontrol proses difusi yang terjadi dari dalam keluar gitu. Jadi kalau pernah dengar tidak selamanya kolesterol itu jahat, nah maka di sini juga akhirnya kolesterol memiliki peran di dalam proses keseimbangan cairan dalam tubuh kayak gitu. Yang tidak baik itu kan sesuatu hal yang berlebihan. Kalau kolesterolnya berlebihan, sehingga bisa menyebabkan banyak penyakit-penyakit. Tapi misalnya kalau kolesterolnya dalam jangka yang normal, ya itu bisa membantu untuk fungsi-fungsi tubuh yang lain, sehingga tubuh tetap sehat dan tubuh tetap bisa melakukan aktivitas serta metabolismenya berjalan dengan lancar. Nah, lalu masih berhubungan dengan insensible water loss ini, bila lapisan korneum ini hilang, lapisan yang ada di lapisan kulit, misalnya ini terjadi pada luka bakar, pada orang yang mengalami luka bakar, maka kecepatan untuk difusi dari cairannya tadi itu bisa meningkat sampai 10 kali lipat. Bahkan tanpa harus berkeringat atau tanpa harus mengeluarkan air kencing atau urin, itu sudah bisa sampai mengeluarkan 3-5 liter per hari pada orang-orang yang memiliki lapisan korneumnya yang hilang seperti itu. Jadi sampai segitunya kondisi luka bakar. Jadi luka bakar bukan hanya sekedar nyeri atau sekedar kehilangan bagian sensori di tubuhnya, tapi juga bisa menyebabkan korban tersebut dehidrasi atau kehilangan cairan yang berlebih. Nah, makanya kan kalau misalnya korban luka bakar ini juga harus selalu diberi cairan dalam jumlah yang besar, dalam jumlah yang cukup, atau pasti selalu akan diinfus, sehingga ini untuk menghindari apabila terjadinya kehilangan cairan yang berlebihan di tubuhnya. Kemudian kalau insensible water loss yang di sistem respirasi itu kehilangannya berkisar kurang lebih 300 sampai 400 ml per hari. Yang mana di sini ada proses, yaitu proses seperti jadi kalau misalnya lagi pernah nggak ada kaca, kemudian teman-teman semuanya ini contohnya aja, jadi kayak tiup kayak gitu kan, ada embunnya gitu kan. Nah, embunnya itu kan dia juga mengandung mengandung air juga kan, nah kayak gitu. Jadi atau ada kaca terus dihembuskan dengan hidung, kayak sedang mengeluarkan nafas yang berat kayak gitu. Kemudian biasanya ada bagian kaca tersebut yang akhirnya berembun, kemudian bisa ditulis kayak gitu. Nah, sama berarti kan dalam proses sistem pernafasannya tersebut tetap ada mengandung airnya, sehingga sehari aja kita sudah menarik dan menghembuskan nafas berapa kali sehari, berapa ratus kali sehari mungkin. Nah, di antara pengeluaran nafasnya tersebut dia ada mengandung cairan atau air tersebut, sehingga juga dalam sistem pernafasan itu dia bisa membantu untuk mengeluarkan cairan dari dalam tubuh keluar sekitar 300-400 sampai 400 ml per hari untuk kandungan cairannya. Kemudian, nah ini baru yang paling sering atau jelas sekali terlihat bahwa kehilangan air lewat keringat. Jadi kalau pada cuaca normal, kemudian juga misalnya di ruangan yang teduh, di ruangan ber-AC, di ruangan tanpa panas dan kita tidak sedang beraktivitas yang berat, itu kira-kira kita mengeluarkan volume keringat normal sekitar 100 ml per hari. Tapi pada kondisi-kondisi yang panas, kemudian aktivitas yang berat, kemudian juga sedang melakukan atau di tempat yang panas seperti tadi, itu bisa kehilangan cairan itu meningkat, kadang-kadang bisa sampai 1-2 liter per jam.
per jam. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya di kondisi panas, di kondisi yang di luar, sekarang nih kayaknya juga lagi pada musim panas. Jadi jam 8 aja tuh berangkat ke luar itu sudah kayak hampir jam 12 siang. Jadi keringatnya belum masuk mana-mana, belum jalan kemana-mana ya udah berkeringat kayak gitu. Jadi memang memang apa namanya, memang kondisi tersebut mengharuskan kita harus bawa air minum kemana-mana. Kemudian juga misalnya dari luar panas, kemudian kita masuk ke ruangan ber-AC, nah kadang itu kan tidak berasa hausnya tuh, padahal pada saat kita duduk atau pada saat kita tidak beraktivitas pun kita juga tetap mengeluarkan cairan, sehingga sangat penting sekali kayak apa ya namanya, sangat penting sekali untuk selalu menjaga asupan minum. Makanya tadi kan salah satunya mungkin dengan alarm misalnya, atau memang alarm minum setiap misalnya setelah 30 menit sekali, atau tadi yang pakai tumbler yang ada angka-angkanya. Kemudian juga ya setidaknya kalau misalnya sebelum duduk tuh harus sudah menyiapkan, ya misalnya ini contohnya saya aja karena saya minum saya ngomong, kemudian padahal cuma 50 menit tapi sudah bisa menghabiskan satu gelas ini baru mulai ini aja sudah separuh, apa namanya, sudah separuh saya berusaha untuk minum, karena kita gak berasa di sini ruangan ber-AC, nggak panas, kemudian dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore, kemudian juga aktivitasnya jalan naik turun tangga kayak gitu kalau tidak diimbangi dengan apa namanya, asupan cairan yang cukup selama melakukan aktivitas di sini, maka keseimbangan cairan dalam tubuh itu akan tetap terjaga, stesisnya itu akan tetap terjaga. Namun kalau belum haus, males minum, atau males bangun, males nyiapin botolnya, males nyuci botolnya, atau dan lain sebagainya, ya siap-siap aja nanti mungkin kalau itu cuma sehari, 2 hari, 3 hari sih tidak berasa. Tapi kalau memang sudah habitnya tidak suka untuk minum air putih, ya sudah, nanti akan ada sesuatu yang apa namanya, akan ada sesuatu yang dirasakan nantinya, karena memang sudah terbiasa untuk di dalam tubuhnya itu tidak keseimbangannya itu tidak tercapai untuk cairan yang ada di dalam dan pada saat di dalam dan juga dikeluarkan dari tubuh, seperti itu contohnya. Kemudian kehilangan air laut feses, di sini juga kalau misalnya biasa aja itu kurang lebih 100 ml per hari, karena kan memang untuk mengeluarkan itu juga kalau misalnya tidak ada cairan atau tidak ada kandungan air sama sekali kan itu bisa sangat menghambat proses pencernaan, kan bisa menyebabkan konstipasi atau apa ya, kesulitan untuk buang air besar. Itu juga merupakan suatu apa namanya, suatu kondisi yang tidak sehat kan bagi tubuh kita gitu. Jadi memang dengan cairan yang cukup dalam tubuh kita, kemudian juga semuanya akhirnya bisa dapat jatahnya masing-masing, sampai ke feses pun mereka punya atau perlu jatah untuk ada cairannya, sehingga pada saat mengeluarkannya juga tidak terlalu menyakitkan, atau tetap bisa apa namanya, tetap bisa dikeluarkan dengan tanpa paksaan, tanpa luka, kemudian juga tidak ada tenaga yang berlebihan, karena nanti kalau misalnya sudah terbiasa konstipasi itu bisa mempengaruhi nanti misalnya ada hemoroid atau wasir, atau apa sih bahasa lainnya itu ya, hemoroid, wasir, ambeien dan lain sebagainya, seperti itu. Salah satu contohnya selain makan makanan yang full serat, juga cairan atau asupan cairan yang seimbang kayak gitu. Kemudian selain itu juga melalui ginjal sebelum cairan tersebut dikeluarkan lewat urin atau melalui urin, ini kan diekspresikan oleh ginjal dulu. Misalnya ini nih, semakin sedikit konsumsi cairan yang dilakukan, maka sedikit pula yang dikeluarkan. Namun bisa kalau misalnya seseorang tersebut memang bekerja berat, atau memang hobi minum, atau memang minumnya itu kuat, bisa dibilang, atau banyak, itu bisa sampai 20 liter per hari. Jadi tergantung dengan masing-masing.
Kemudian, nah ini selanjutnya variasi asupan ini juga karena ini prosesnya melalui ginjal, jadi kan banyak elektrolit tubuh yang diproses di sini. Jadi di sini ada beberapa elektrolit tubuh seperti natrium, klorida, dan kalium, dan beberapa asupan lainnya. Ini juga masuk ke proses yang dikelola oleh ginjal kayak gitu. Itu bisa sampai 300 sampai ini untuk asupan natrium dan juga asupan elektrolit tubuh, jadi dari makanan, kemudian dari minuman dan lain sebagainya, itu juga nanti akhirnya diolah di ginjal ini. Di sini ginjal bertugas untuk menyesuaikan kecepatan ekskresi air dan elektrolit dengan asupan zat-zat tersebut dan mengkompensasi kehilangan air dan elektrolit yang berlebihan yang terjadi pada penyakit-penyakit tertentu. Sehingga memang karena tubuh memiliki atau memerlukan jumlah cairan dan juga jumlah elektrolit yang cukup banyak, maka semua hal tersebut dikelola atau dikoordinasikan oleh si ginjal untuk akhirnya nanti semua organ atau semua sistem itu memiliki elektrolit atau cairan atau apapun itu sesuai dengan jatahnya masing-masing. Jadi dikelola oleh ginjal. Lanjut ke yang disebut dengan kompartemen cairan tubuh. Nah, di sini cairan itu dibagi menjadi beberapa istilah atau beberapa kategori. Yang pertama ada cairan ekstraseluler, yang mana cairan ekstraseluler ini dibagi menjadi cairan interstitial dan juga plasma darah. Atau biasanya plasma darah ini disebut dengan cairan intravaskuler. Jadi plasma darah ya darah, cairan yang ada di darah itu kan kalau misalnya darah itu terdiri atas sel darah merah, sel darah putih, dan juga plasma darah. Nah, plasma darah itu yang bagian-bagian yang encernya, yang bagian-bagian yang cairannya itu bisa dibilang sekitar kurang lebih untuk yang cairan ekstraseluler ini 45% yang ada dalam tubuh kita, yang mana 55%-nya itu merupakan cairan intraseluler. Nanti ada di sini cairan intraseluler. Nah, ini cairan intraseluler 40 sampai 55% yang ada dalam tubuh kita. Sisanya yaitu oleh cairan ekstraseluler atau cairan yang di luar dari sel. Jadi salah satu contohnya itu cairan interstitial, yaitu cairan yang terdapat pada celah antar sel atau cairan disebut juga dengan cairan jaringan, yang mana tujuannya adalah agar menjaga sebagai pelumas agar tidak terjadi gesekan pada dua jaringan yang bergerak. Jadi ada beberapa organ, jaringan, dan lain sebagainya itu di luar dari sel dan organ itu ada cairan. Jadi yang mana itu apabila melakukan gerakan, apabila ingin melakukan apabila organ tersebut atau jaringan tersebut melakukan gerakan itu tidak saling menggesek sehingga tidak akan terjadi perlukaan, kemudian robekan, dan lain sebagainya. Jadi itu fungsi dari cairan interstitial. Plasma darah ya sesuai dengan tugasnya, sesuai dengan bersama dengan sel darah merah, sel darah putih, mereka beredar di sekitar di dalam pembuluh darah untuk melakukan aktivitasnya seperti itu, fungsinya. Kemudian ada juga yang kecil disebut dengan cairan transseluler. Ini tadi contoh-contoh dari cairan ekstraseluler itu biasanya ada di rongga sinovial, ada di peritoneum, perikardium, dan intraokular. Bisa juga ada di cerebrospinal, cairan yang ada di otak, di dalam otak. Ini bisa disebut juga dengan cairan ekstraseluler khusus, yang mana cairan transseluler ini atau cairan transseluler yang ini tadi itu bisa sampai 1 sampai 2 liter isinya.
Kalau yang jenis cairan-cairan ini dia tidak keluar masuk itu ya, tapi beratnya itu sekitar 1 sampai 2 liter yang ada dalam tubuh kita, yang terdiri atas beberapa atau meliputi beberapa rongga-rongga atau beberapa organ yang ada di tubuh kita. Nah, di sini disebutkan bahwa rata-rata seorang laki-laki dewasa dengan berat 70 kg itu memiliki cairan tubuh sekitar 60% dari berat badannya. Jadi memang bisa dibilang berapa 50-60% tubuh kita ini diisi atau diisi dengan cairan, baik cairan dalam sel maupun luar sel, kemudian cairan yang memang ada di dalam otak, kemudian darah dan lain sebagainya, itu kurang lebih 60% atau sekitar 42 liter. Nanti persentase ini akan berubah atau dapat berubah sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi seperti umur atau usia, kemudian juga jenis kelamin, derajat obesitas dan lain sebagainya. Kalau umur kan biasanya semakin di usia produktif dia semakin banyak kan untuk persentase cairannya, namun semakin nanti di usia non produktif, misalnya sudah usia lansia, itu kan dari dari kekencangan kulitnya aja itu sudah tidak terlalu lembab lagi, jadi mungkin proses difusinya itu juga berkurang, kemudian juga cairan-cairan ekstraselulernya juga tidak sebanyak pada saat usia-usia produktif dan lain sebagainya. Itu salah satu contohnya perubahan yang terjadi pada yang bergantung pada umur atau usia. Kemudian seiring dengan pertumbuhan seseorang, ini juga bisa seiring dengan pertumbuhan seseorang, persentase total cairan tubuh terhadap berat badan berangsur-angsur turun. Hal ini adalah sebagai akibat dari penuaan yang biasanya berhubungan dengan peningkatan persentase lemak tubuh sehingga mengurangi persentase cairan dalam tubuh. Nah, selain itu juga derajat obesitas atau persentase lemak yang ada di tubuh itu juga itu juga mempengaruhi faktor-faktor dari berapa persentase cairan yang ada di dalam tubuh seseorang tersebut. Itu tadi pada laki-laki atau pada pria. Sedangkan kalau pada wanita ini bisa dibilang kan memiliki lemak tubuh yang lebih besar atau yang lebih banyak daripada pria. Banyak sekali perbedaan dari lemak tubuhnya tersebut sekitar 50%. Kalau di wanita tuh cairan tubuhnya itu sekitar 50% dari berat badannya. Nah, sisanya itu selain organ itu juga ada beberapa lemak tubuh yang ada yang menambah berat badan dari si wanita tersebut. Kemudian ini kalau misalnya pada bayi prematur dan baru lahir ini sekitar 70-75% dari berat badannya cairannya. Nah, ini yang dibahas atau yang disampaikan ini merupakan cairan tubuh yang rata-rata, di mana pastinya akan ada perbedaan antara masing-masing individu, baik itu umur, jenis kelamin, persentase lemak tubuh, kemudian juga indeks massa tubuh, kemudian aktivitas yang dilakukan, kemudian misalnya apakah seorang yang biasa atau seorang tersebut atlet yang sering latihan, kemudian aktivitas beratnya apa dan lain sebagainya. Jadi itu akan berbeda-beda setiap individunya. Kemudian ini yang intraseluler, tadi kan ekstraseluler. Nah, kalau yang intraseluler ini adalah cairan yang ada di dalam sel, yang mana kurang lebih 40% dari berat badan total pada rata-rata orang atau orang-orang yang pada umumnya seperti itu. Kemudian ini yang tadi cairan ekstraseluler yang mana ini di luar dari sel itu berbeda-beda. Kemudian yang cairan ekstraseluler tadi yang paling banyak ada cairan interstitial atau sekitar 3/4 atau kurang lebih 11 liter dari cairan ekstraseluler dan plasma, yang mana plasma itu sekitar 3 liter. Kemudian mereka juga ada
proses pertukarannya melalui pori-pori membran kapiler. Nah, kemudian ini kan tadi yang di ginjal tadi kan juga ada elektrolit-elektrolitnya. Nah, di sini merupakan gambaran-gambaran atau perbandingan komposisi dari cairan ekstraseluler yang meliputi plasma dan cairan interstitial dan cairan intraseluler yang diperlihatkan. Ini tabelnya. Jadi ini cuma untuk menambahkan informasi saja, tapi tidak harus dihafal atau diingat, tidak harus dihafal sekali. Untuk yang ini Mbak hanya menggambarkan perbandingan komposisi cairan ekstraseluler, intraseluler yang ada dalam tubuh kita. Kandungan natriumnya kalau di ekstraseluler itu lebih tinggi, kemudian di intraseluler itu yang kaliumnya dan lain sebagainya. Ini sebagai gambarannya saja. Ini juga ion-ion. Pasti kalau misalnya kebaca atau kebaca kalimat ini, pasti mungkin ada satu lah di antara teman-teman semuanya yang berjumlah 102 ini yang kepikiran, berarti kira-kira untuk minum cairan ion itu berguna apa tidak ya gitu, atau apa sih yang merek-merek apa kayak gitu yang banyak di iklan-iklan itu bisa mempengaruhi apa tidak ya gitu. Jadi intinya sih dalam proses tubuh kita semuanya itu sudah teratur ya, sudah diatur gitu. Jadi kalau misalnya ada tambahan-tambahan minuman misalnya yang vitamin C 1000 mg atau ion ini, ion itu dan lain sebagainya, ya kalau misalnya sudah kita penuhi atau kita sudah dapat dari asupan makanan atau nutrisi sehari-hari, kita kan juga makan sayur, makan buah, kemudian makan makanan mengandung karbohidrat, mineral dan lain sebagainya. Apabila itu sudah sesuai, maka tidak perlu diberikan atau ditambahkan minuman-minumannya seperti itu lagi kayak gitu, atau asupan-asupan cairan yang lain lagi. Namun kalau misalnya memang dalam kondisi kita tidak bisa makan yang selengkap itu nutrisinya, kemudian juga tapi kondisi badan itu kurang, maka ya kalau minuman-minuman tersebut murni tanpa ada pemanis, kemudian pengawet dan lain sebagainya, ya aman-aman saja. Tapi kalau yang dikhawatirkan kan dari minuman-minuman kemasan dan lain sebagainya itu ada tambahan-tambahannya, tambahan gula, kemudian tambahan pemanis buatan, kemudian tambahan pengawet, kemudian sodanya dan lain sebagainya. Nah, itulah yang ditakutkan kalau misalnya minumnya tuh berlebihan. Berarti nggak boleh dong minum itu, boleh asal tidak berlebihan. Jadi semuanya itu, baik itu tadi kolesterol, baik itu minuman-minuman yang dijual di pasaran dan lain sebagainya, itu kalau misalnya tidak berlebihan, tidak setiap hari minum 1 botol atau sehari 3 kali, kalau haus minumnya yang berwarna-warna saja, ya kemungkinan akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan dalam tubuh, karena memang jadinya kan tidak seimbang atau jadinya kan tidak homeostasis. Plus ditambah kandungan-kandungan pemanis, warna, soda, dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau mau minum yang berwarna, ya minum yang olahan kayak misalnya teh atau apa kayak gitu, tapi tidak berlebihan. Kalau misalnya tidak suka atau tidak mau minum, kan ada beberapa orang yang tidak bisa atau tidak suka atau tidak mau minum air putih karena mungkin mual atau bagaimana, akhirnya minum yang berwarna. Tapi kalau minum berwarna yang misalnya madu ditambah jeruk nipis, itu kan juga akhirnya berwarna dan ini kan berwarna dan berasa kan kayak gitu. Jadi tapi males Bu, ya udah kalau males mah ya sudah, itu bukan susah kalau itu. Tapi kalau misalnya ada alternatif lain yang lebih alami atau yang lebih apa, itu sebaiknya yang seperti itu. Pesan sponsor. Kemudian unsur-unsur cairan intraseluler ini yang natrium dan kalsium dan klorida dan sebagainya tadi ya, ini cuma penjelasan tambahan saja. Untuk yang di cairan intraseluler sudah habis ternyata.
Oke, mungkin waktu sisanya kita pakai buat diskusi saja. Apabila masih ada yang tidak dipahami atau ada yang mau didiskusikan, dipersilakan. Monggo. Apakah ada yang mau ditanyakan? Bu, saya mau tanya, Bu. Novaliano, silakan. Kenapa warna urin kita bisa berubah-berubah sih, Bu? Kan karena kalau saya pernah baca kalau warna urin kita kuning itu artinya kita kekurangan cairan dalam tubuh. Kalau putih bening itu artinya cairan kita tercukupi. Terus saya pernah makan buah naga, urin saya juga jadi merah, Bu. Itu kenapa, Bu? Saya ngomong-ngomong soal buah naga ya. Jadi dulu kan waktu saya kuliah, waktu saya SMA tuh buah naga tuh kayak belum ada, entah belum ada. Saya di Kalimantan, entah saya belum pernah entah saya belum pernah makan atau memang tidak seramai sekarang. Sekarang kan buah naga di mana-mana, dan warnanya ada merah, putih dan lain sebagainya kan. Terus tuh saya pernah, ini saya cerita dulu ya, jadi pengen cerita. Terus tuh saya pas kuliah itu makan buah naga itu pertama kali. Terus itu pas lagi bahas dia tuh kayak ada merah-merah kayak gitu. Di saat itu saya langsung overthinking kayak aku penyakit apa ya kayak gitu, karena kan kita di kesehatan ya. Jadi apa-apa tuh langsung dikaitkan dengan aku lagi sakit apa ya, apa aku infeksi saluran kencing atau apa kayak gitu. Jadi overthinking, dan itu berlangsung selama lumayan lama. Pada saat udah kan itu hari besoknya kan paling cuma sehari 2 hari ya, itu habis itu udah netral. Aku kayaknya sehat lagi. Nggak berapa lama itu saya jadi ketawa, jadi bego banget kayaknya. Nggak berapa lama itu makan itu lagi kan lagi musim kayak gitu, dan itu merah lagi. Dan itu kayak setelah akhirnya didiskusikan, kayak misalnya ada temanku, aku tuh takut ada infeksi apa lalalalalala gitu kan. Habis itu baru ketahuan, oh ternyata itu efek dari makan buah naga yang warna merah kayak gitu. Jadi sangat polos sekali berarti dulu ya saya tentang buah naga merah itu, langsung overthinking punya penyakit saluran kencing dan lain sebagainya, langsung patologinya tuh langsung muncul semua, padahal cuma habis makan habis makan buah naga yang merah itu gitu. Ya itu cuma saya tiba-tiba ingat, terus saya pengen cerita. Kemudian itu iya betul. Jadi memang statusnya kalau misalnya bahkan kalau pernah teman-teman semua lihat di kamar mandi umum yang saya pernah lihat, jadi mereka menempel warna warna urin yang sehat, yang bening itu. Kemudian yang sampai bermacam-macam kondisi ada punya patologis, akhirnya warnanya kuning keruh gitu kan, itu sampai ditempel. Itu juga sebagai warning buat kita bahwa minum yang cukup itu bisa mempengaruhi kesehatan ginjal. Nah, bukan jawabannya sih. Sejauh yang saya tahu juga itu hubungannya dengan kondisi atau mekanisme yang terjadi di ginjal. Jadi di ginjal itu kan tadi, jadi ada natrium, ada beberapa ion, elektrolit dan lain sebagainya yang bekerja di situ, sehingga kalau misalnya konsentrasi dari elektrolit atau ion itu saja yang diolah di sistem pencernaan atau sistem sistem urin itu untuk pengeluaran air urin itu, maka itu yang dominan. Jadi kalau misalnya kita kurang cairan atau kurang minum air putih, maka hasil dari yang elektrolit dan lain sebagainya itu yang muncul atau yang keluar, sehingga nanti kalau misalnya kurang air atau kurang cairan, efek nanti jangka panjang yang akan sangat merugikan, nanti ada batu ginjalnya, hasil dari garam-garam itu mengeras dan lain sebagainya. Jadi dari apa sih betul Pak Ipon saya kan cewek anak aku kayak sejauh yang saya tahu, jadi ya itu karena tidak ada, jadi kayak gini, kayak kita makan atau kita gimana ya cara ini kan, jadi kayak kita ada proses, kemudian kalau ditambahin air, kita bikin adonan. Kalau bikin adonan buat gorengan itu kan, kalau misalnya tambah tepung maizena, tambah apa, jadi warnanya kuning, dia kuning. Tapi kalau misalnya kita tambahin air yang banyak, dia jadi netral kayak gitu loh. Jadi sama sih dengan kehidupan sehari-hari kita, kalau misalnya kurang cairannya itu, ya dia akan
gimana cara menjelaskannya ya, saya jadi bingung juga. Dia akan warnanya itu sebagai indikasi bahwa kita kekurangan cairan, yang mana itu bisa dibilang bahwa takutnya nanti kalau berlangsung lama akan terjadi dehidrasi dan lain sebagainya, karena di ginjalnya itu tadi itu ada mekanisme-mekanisme yang terjadi. Tapi apa saja mekanismenya, mari kita cari ya. Kira-kira ada yang mau menambahkan apa yang terjadi di ginjal itu? Jadi di dalam urin itu dia keruh itu karena bisa menandakan adanya peningkatan protein, kemudian elektrolit, kemudian ion dan lain sebagainya. Sehingga dan obat-obatan yang kita makan atau kita minum juga efeknya kan ke ginjal itu juga. Jadi semua warna-warna itu dipengaruhi oleh sistem apa yang dilakukan di ginjal, sehingga kalau misalnya cukup cairannya maka cukup juga proses itu, jadi bisa membantu proses kerja ginjal. Kalau misalnya kurang cairannya maka ginjal akan bekerja lebih berat. Efeknya nanti misalnya salah satunya ada batu ginjal dan lain sebagainya itu, atau nanti kerusakan dalam filter dari ginjal dan lain sebagainya itu. Nah, itulah yang menyebabkan perubahan warna yang ada di urin, bisa dibilang seperti itu. Itu sih yang bisa saya jawab untuk warna-warna yang ada di urin dan lain sebagainya. Begitu? Ada lagi? Ada yang mau menambahkan informasi atau apa? Oke, itu. Ada lagi? Aprilianti. Izin bertanya, Bu. Yes, Jadi kan kenapa ya, Bu, ketika kita tuh membiasakan minum air putih, nah terus tuh kenapa jadi sering buang air kecil gitu, Bu? Nah itu tuh ada kesalahan kayak gitu. Soalnya airnya tuh kalau misalnya gitu. Soalnya airnya itu Putus ya, Bu, tadi? Ya. Jadi kan kita tuh misalnya membiasakan minum air putih. Nah, itu tuh kenapa jadi sering buang air kecil gitu, Bu? Terus air urinnya itu warnanya itu kayak putih gitu, Bu. Itu sebenarnya wajar apa salah kayak gitu, Bu? Oke, terima kasih Aprilianti buat pertanyaannya. Jadi karena tubuh kita yang diperlukan itu bukan banyak air atau cairan atau sedikit air atau cairan, tapi seimbang. Itu dulu yang kita tahu, atau disebut dengan homeostasis atau keseimbangan kan. Nah, pada saat kita minum air banyak, kemudian tapi kan untuk pengeluaran difusi, untuk pernafasan, dan untuk yang tadi disampaikan sebelumnya itu kan tidak bisa bertambah atau berkeringat. Itu bisa, keringat itu kan bisa, kalau semakin panas keringatnya semakin banyak, itu bisa banyak, tapi kan tidak sebanyak pada saat kita mengeluarkan air kencing atau urin. Nah, sehingga mekanisme yang dilakukan tubuh untuk menjaga agar tubuh kita cairannya tetap seimbang itu dengan cara akhirnya buang air kecil yang sering juga kayak gitu. Jadi mungkin kita merasa berat atau merasa malesnya itu karena itu kita baru mau membiasakan kan kayak gitu. Tapi kalau misalnya seseorang tersebut sudah terbiasa, memang hobinya minum, atau memang kadang banyak air kecilnya, banyak pengeluaran air kecilnya itu karena kita misalnya lagi ya nggak melakukan aktivitas kayak gitu, misalnya santai kayak gitu, jadi berasa aja aduh kamar mandi itu minum gitu, lagi duduk nonton TV atau belajar depan TV, kamar mandi. Tapi misalnya seseorang tersebut misalnya bekerja keras atau misalnya lagi olahragawan atau apa, dia minum, tapi kan tidak akan sesering itu juga dia akan ke kamar mandi kayak gitu, biasanya kayak gitu. Jadi gimana tubuh kita mencari atau menstabilkan cairan dalam tubuh ya dengan cara dibuang. Jadi kalau tadi pertanyaan itu normal apa tidak, ya itu normal. Semakin banyak kita minum, semakin banyak juga kita buang air kecil kalau kita tidak melakukan aktivitas fisik yang berat atau yang sedang sampai yang berat. Tapi kalau misalnya kita minum banyak tapi kita olahraga, kita lari, kita atlet, kita apa, ya itu nanti akan dibantu dari
pembuangan cairan yang dari pernafasan, dari keringat dan lain sebagainya, sehingga untuk kebuang air kecilnya juga tidak terlalu banyak atau terlalu berat kayak gitu. Gitu. Kemudian kalau warnanya ya tadi ya. Jadi kalau tadi kebalikannya pertanyaan dari Novaliano tadi kan kalau kurang dehidrasi warnanya keruh, tapi kalau misalnya banyak warnanya bening ya, karena memang proses-proses yang terjadi di ginjal tadi disupport penuh oleh cairan yang diperlukan, sehingga jadi yang benar malah yang bening, yang benar malah semakin banyak kita minum, kemudian proses dari ginjal itu dia ditunjang cairannya dengan baik, karena memang tugas dari ginjal itu kan untuk melakukan metabolisme yang seperti itu, bukan masalah makanan atau bukan masalah pernafasan, tapi kan memang berhubungan dengan cairan-cairan, elektrolit, protein dan lain sebagainya, sehingga pada saat dikeluarkan ya sudah tidak ada lagi kandungan-kandungan protein maupun dan lain sebagainya yang terkandung di cairan tersebut, sehingga memang benar-benar tugas dari ginjal tadi dia selesai, cairannya juga harus keluar, tubuhnya seimbang seimbang cairan dalam tubuh, ya berarti itu tandanya bagus, misalnya seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Baik Bu, makasih Bu. Ada lagi? Wih, banyak ya. Sebentar. Oh, dari Nizar. Oke, Nizar. Izin bertanya Bu, Ya, dulu kan saya pernah minum obat Bu, kayak model vitamin gitu. Tapi pada saat itu juga minum saya banyak, tapi kok air urinnya jadi berwarna kuning ya Bu, itu kenapa? Padahal waktu itu memang banyak minumnya Bu. oke. Oke, sebentar ya. Ini sambil saya cari juga itu warna vitamin yang berwarna. Karena sekarang saya posisi lagi minum vitamin juga, multivitamin. Kemudian juga saya ngerasa seperti yang Niza rasakan. Maksudnya saya ngerasa minumnya juga sudah banyak, tapi urin yang saya keluarkan tetap berwarna kuning. Tapi bukan keruh lagi, nah kuningnya itu memang benar-benar kuning cerah gitu kan. Oke, sekarang sambil saya cari itu kenapa. Tapi setahu saya sih itu sebenarnya bukan karena itu tetap ada hubungannya dengan yang kita konsumsi, obat yang kita konsumsi. Biasanya suplemen-suplemen tersebut mengandung kandungan yang memang akhirnya kalau misalnya yang tidak larut dalam air, sehingga kalau misalnya dia ketemu dengan air ya dia tetap berwarna kuning. Tapi ini sebentar saya sambil cari juga itunya. Kandungan apa sih yang ada di suplemen yang bisa membuat di urin itu tetap berwarna kuning gitu. Ya, saya juga merasakan hal tersebut. Oke. Di sini juga disebutkan bahwa ternyata di tubuh itu juga ada yang namanya urokrome, yaitu pigmen tubuh yang yang bisa mempengaruhi warna urin. Jadi selain cuma apa yang kita makan atau kita minum atau kita konsumsi, itu juga memang tubuh itu punya pigmen untuk mewarnai pigmen yang di tubuh itu yang berfungsi untuk akhirnya dia bisa membuat warna urin itu menjadi kuning. Itu ada namanya urokrome. Coba nanti teman-teman kalau misalnya pengen tahu dicari lebih lanjut lagi. Kemudian apa ya tadi? Suplemen vitamin. Oke, kalau misalnya yang diminum atau yang dikonsumsi itu merupakan vitamin-vitamin yang notabene dia larut dalam air, misalnya untuk vitamin C dan vitamin B, itu apabila mengkonsumsi kedua jenis vitamin ini akan meningkatkan resiko urin dan air kencing berwarna kuning. Jadi karena memang dia larut dalam air, sehingga vitaminnya itu ya larut dalam air, sehingga bisa menghasilkan warna kuning pada urin yang kita keluarkan kayak gitu. Berarti efeknya sampai ke situ. Itu sih karena memang vitamin yang kita, kalau memang yang di ini vitamin ya,
Berarti kalau misalnya suplemen lain ya punya vitamin yang kandungan larut dalam air tidak. Kalau misalnya tidak, biasanya dia tidak kencing, tidak akan berpengaruh terhadap air yang kita atau urinnya. Tapi kalau misalnya dia memiliki vitamin-vitamin yang larut dalam air, maka itu juga bisa mempengaruhi warna dari urin yang kita keluarkan. Gitu. Itu tambahan penjelasannya. Bisa? Apakah kamu masih bersama kami? Oke, sambil di ini kita Wahyu, coba. Izin bertanya Bu. Ya, silakan. Jadi tadi saya melihat bahwa salah satu penyebab berkurangnya cairan dalam jumlah yang banyak itu karena diare. Nah, setahu saya orang-orang yang terkena diare itu dianjurkan untuk minum Oralit. Nah, sebenarnya peran Oralit di sini apa sih Bu? Apakah penambah cairan atau bagaimana? Dan kinerjanya bagaimana ya Bu? Cara kerjanya? Terima kasih. Oralit. Oke, saya sambil ini ya Oralit. Kalau dulu sih Oralit itu saya pakai garam sama ini doang. Saran dari puskesmas apa saran dari fasilitas kesehatan terdekat, garam dicampur sama air. Tapi kan kalau sebenarnya sekarang kan Oralit itu sudah yang bentuknya sudah ada bubuknya gitu, tinggal di ini ya. Jadi cairan Oralit itu kalau saya baca ini dia memang berisi garam yang dicampur dengan air. Ini bisa membantu untuk menggantikan cairan yang hilang karena diare. Tapi ini untuk awalnya ya. Tapi untuk yang Oralit ini hanya pada diare yang tipenya, saya pernah belajar itu tipenya yang pokoknya yang masih yang ringan. Tapi nanti kalau misalnya orang diare tersebut sudah sampai ada muncul tanda-tanda dehidrasi, matanya tuh matanya tuh kayak bukan belok apa sih namanya? Jadi matanya tuh kayak cumleng. Matanya tuh kelihatan kayak masuk kayak gitu loh. Kemudian kulitnya tuh dia tanda-tanda dehidrasi ya, kulitnya tuh dia tidak elastis lagi. Kemudian juga sudah lemas sampai akhirnya tidak bisa melakukan aktivitas. Nah, itu harus segera dibawa ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat, di mana itu harus diberikan infus untuk menghindari dehidrasi. Tapi kalau Oralit itu yang memang cuma untuk yang sementara aja. Jadi untuk yang masih awal-awal aja, misalnya diarenya itu cuma misalnya sehari sekali atau sehari 2 kali, itu masih disarankan pakai dengan larutan elektrolit ini. Tapi kalau sudah yang sampai 2-3 hari, itu yang sudah sampai akhirnya tidak bisa beraktivitas lagi, orangnya itu harus segera dibawa ke rumah sakit untuk ditambahkan diinfus dengan menggunakan cairan tambahan kayak gitu. Itu tambahannya. Tapi sekarang saya mau cari dulu untuk yang Oralit. Oralit ini kenapa ya? Terus ngapain gitu? Kalau apa yang terjadi dengan Oralit sehingga bisa sebagai 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 tindakan pertama pada orang yang diare gitu kan. Sebentar, saya cari dulu. Hanya Oralit ini hanya pada penderita diare cair yang akut. Jadi akut itu kan masih 1 sampai 2 kali 24 jam itu masih. Tapi kalau kalau misalnya sudah kronis yang sudah parah, itu harus segera dilakukan infus intravena gitu. Kemudian apa yang terkandungnya ini? Ada yang mau membantu saya? Saya juga belum pernah buka tentang Oralit. Mungkin Oralit itu mengandung elektrolit yang diperlukan oleh tubuh, sehingga kalau misalnya air putih saja kan atau cairan saja itu masih tidak ada elektrolit yang ditambahkan dalam tubuh. Jadi sama halnya dengan misalnya mengkonsumsi Oralit yang ada garamnya, kemudian berarti kan ada natriumnya, kemudian ada ini kan isinya apa aja sih? Natrium. Kalau anak kecil dia harus selalu dikasih ASI ya, jadi tidak perlu, atau bayi itu sampai umur 2 tahun itu pakainya ASI, jangan ditambahin Oralit atau dan lain sebagainya. Kemudian ya Oralit digunakan untuk mencegah dehidrasi karena dia mengandung elektrolit.
kemudian natrium, sehingga bisa membantu misalnya untuk menghindari terjadinya kehilangan cairan yang berlebihan di dalam tubuh. Kalau mekanismenya mungkin saya tidak bisa tidak bisa menjawab sekarang. Maksudnya harus dibaca-baca dulu juga kenapa ya oralit, karena kalau di luar mungkin tidak oralit juga namanya kayak gitu, atau cairan apa kayak gitu, tapi sumber yang di luar kayak gitu. Coba nanti sambil dicari-cari juga bagaimana mekanismenya. Tapi yang pasti oralit mengandung elektrolit yang diperlukan oleh tubuh untuk mencegah terjadinya dehidrasi. Kalau misalnya diare tersebut masih akut, masih bisa dikasih oralit. Tapi kalau sudah yang kronis lebih dari 2 kali 24 jam, jangan sampai terjadi dehidrasi, maka biasanya ditambah langsung diberikan infus intravena atau infus yang mengandung NaCl, sehingga bisa menghindari dari terjadinya dehidrasi. Begitu yang bisa saya sampaikan, Wahyu. Baik, terima kasih Bu. Oke deh, masih ada 2. Oke dah. Iya, mengambil paketnya siang-siang. Sebentar, siapa lagi tadi? Masih ada 2 ya. Kamu bersemangat sekali. Puput. Ya, Bu. Gimana Kalau orang yang mengalami hiperhidrosis itu yang tiba-tiba tangannya keluar cairan atau air itu kenapa ya, Bu? Kenapa? Hiperhidrosis. Iya. Oh, berkeringat berlebihan. Kok saya membayangkan keluar cairan tiba-tiba tuh dia ngeluarin air gitu. Jadi hiperhidrosis ini saya lihat berkeringat yang berlebihan secara tidak normal. Dan biasanya ini karena tidak berhubungan dengan suhu tubuh atau olahraga atau aktivitas. Oke, berarti ini ada jadi hiperhidrosis ini merupakan suatu kondisi di mana keringatnya terjadi pengeluaran cairan atau keringat berlebihan di telapak tangan dan di telapak kaki, sehingga yang tidak berhubungan dengan panas, kondisi aktivitas dan lain sebagainya. Itu tadi pengertiannya. Kemudian ini biasanya terjadi karena ada peningkatan suhu tubuh secara general, dan juga sehingga kelenjar keringat tersebut dia memproduksi keringat untuk mendinginkan tubuhnya. Jadi kalau itu pertanyaannya mengapa terjadi hal tersebut, salah satu alasannya yaitu karena adanya peningkatan suhu secara general, misalnya demam misalnya kayak gitu ya, yang mana akhirnya tubuh lagi-lagi seperti yang tadi minum banyak, pengeluaran urinnya juga banyak, jadi tubuh menyesuaikan atau otak akhirnya memberikan instruksi untuk mengeluarkan keringat atau memproduksi keringat untuk tujuannya untuk menstabilkan suhu tubuh yang ada di dalam tubuh yang tadi meningkat. Ini bisa terjadi karena diakibatkan beberapa penyakit lainnya. Jadi kalau bisa dibilang itu ada disebut dengan hiperhidrosis sekunder. Jadi karena mungkin dia ada gangguan tiroid sehingga suhu tubuhnya sering meningkat, sehingga tubuh akhirnya harus menstabilkan suhu tubuh tersebut dengan cara salah satunya yaitu mengeluarkan keringat pada tubuhnya. Kemudian juga mungkin pada kondisi kehamilan juga biasanya suhu tubuhnya meningkat secara general, kemudian akhirnya makanya sering merasa panas, kemudian sering berkeringat karena tubuh harus mengeluarkan itu. Jadi mungkin itu merupakan salah satu tanda terjadinya sesuatu hal yang lain kayak gitu. Mungkin sejauh ini itu yang bisa saya ini. Apakah ada feedback, Puput? Udah, Bu. Oke. Terima kasih. Ya. Sekarang Farah.
Assalamualaikum Bu, mohon maaf sebelumnya nggak bisa on cam. Saya ingin bertanya, mengapa saat kita nervous atau tegang gitu, kita ada perasaan ingin kencing ya Bu? Kaitannya apa ya Bu, perasaan nervous dengan keinginan untuk buang air kecil? Makasih Bu. Ini sebenarnya mekanisme dari reaksi hormon terhadap suatu kondisi. Jadi hormon adrenalin dia karena suatu kondisi kita terpacu atau tertekan, atau kita tiba-tiba kok disuruh presentasi depan kelas, kok tiba-tiba kita disuruh menjawab pertanyaan dan lain sebagainya. Sehingga dalam kondisi-kondisi tersebut akhirnya otak kita mengeluarkan atau hormon salah satunya hormon adrenalin, dia memicu, kemudian akhirnya pasti kan bukan hanya ingin ke kamar mandi saja ya, pasti kan keringat dingin keluar, kemudian juga denyut jantung meningkat, berkeringat, dan juga salah satunya pengen buang air kecil. Jadi itu merupakan biasanya efek atau feedback tubuh, sehingga untuk mengatasi rasa grogi, nervous, atau deg-degan, atau perasaan yang seperti itu, tertekan dan lain sebagainya, sehingga itu respon yang diberikan tubuh karena kondisi tersebut. Begitu, Farah ya tadi. Farah, apakah ada feedback? Baik Bu, terima kasih Bu atas penjelasannya. Fitri. Izin bertanya Bu, kenapa ada bau urin yang agak menyengat kalau misalnya ada yang habis konsumsi rokok atau kopi, itu gimana ya Bu? Makasih Bu. Oke. Bau urin. Kok ini malah fokusnya kita ke urin ya? Dari tadi pengeluaran. Jadi saya infeksi. Nah, jadi kalau misalnya urin itu, lagi-lagi kan urin itu dia hasil pembuangan sisa-sisa metabolisme tubuh. Yang namanya hasil sama dengan feses pasti kan ada warna, ada bentuk, ada bau, dan lain sebagainya. Berarti kan seperti yang Fitri contohkan tadi, kalau misalnya seseorang tersebut perokok, ada ada kandungan-kandungan di dalam rokok itu, entah apa itu namanya, yang ada nikotinnya, ada apanya itu yang dia juga akhirnya selain nempel di bajunya, kemudian juga selain nempel di paru-parunya, selain nempel di darahnya, dia juga akhirnya yang kandungan-kandungan tadi bisa nempel juga sampai ke sampai ke protein-protein yang diolah di ginjal tersebut, ya tetap masih ada sisa-sisa kandungannya tadi, sehingga meskipun dia tidak ada bentuknya, tapi kandungan yang tadi juga masih nempel di urin karena dia hasil sisa pembuangan, hasil metabolisme yang harus dibuang keluar dari dalam tubuh, sehingga masih ada selain warna, masih ada bau, masih ada bentuk dan lain sebagainya yang nempel di sisa-sisa atau hasil pembuangan tersebut. Begitu Fitri, apakah ada feedback? Bu, terima kasih Bu. Oke. Kenapa tambah banyak? ini kenapa banyak kalian bersemangat sekali? Oke, nggak apa-apa. Nanti semoga saya bisa jawab semua ya. Ini saya sambil karena pertanyaannya abstrak sekali, jadi saya harus cari tahu juga. Oke, Ripka, silakan. Saya izin bertanya Bu, jadi kan biasanya kalau kita sakit atau setelah kita vaksin itu tenaga medisnya tuh pasti bilang kayak setelah ini banyak-banyak minum air putih ya. Nah, apakah air ketika keadaan kita lagi sakit atau setelah divaksin itu mempengaruhi sistem metabolisme atau cairan dalam tubuh kita sehingga kita harus perbanyak minum air putih atau tidak Ibu? Terima kasih Bu. Terima kasih Ripka. Yang pasti sih yang bisa saya jelaskan, kalau misalnya kita lagi sakit atau kita habis vaksin dan kita habis yang lain-lainnya, itu kan ada peningkatan suhu. Misalnya kita sakit tuh biasanya kita ada demam, kemudian juga ada pilek, ada lain sebagainya. Nah,
biasanya demam itu peningkatan suhu dalam tubuh secara general. Otomatis kalau misalnya kita demam tuh ditambah dengan keluar keringat dingin, kemudian dan lain sebagainya. Jadi untuk peningkatan suhu secara general itu juga akan mempercepat pengeluaran cairan dari dalam tubuh. Jadi kayak dia penguapan gitu loh. Jadi misalnya air terus direbus kayak gitu kan, dia pasti airnya tuh berubah jadi uap kayak gitu kan. Jadi cairannya di dalam tubuh itu menurun. Sehingga kalau cairan dalam tubuh menurun, lagi-lagi kita balik ke tema, yaitu takutnya akan terjadi dehidrasi. Yang mana kan seseorang tersebut, kalau orang nggak tahu kita tuh dehidrasi itu apa, kita tuh kehausan, kita tuh apa. Yang kita tahu selama ini mungkin dehidrasi haus minum, tapi sebenarnya dehidrasi tidak sesimpel itu. Seperti yang saya bilang di awal tadi, dehidrasi itu sampai suatu kondisi berarti kalau kita udah haus saja, itu berarti tubuh kita tuh harus sudah perlu cairan. Jadi usahakan jangan sampai menunggu haus dulu baru minum gitu. Apalagi yang tadi sampai jadi balik lagi ya pertanyaan. Jadi kalau misalnya kita sakit, kita habis vaksin, kalau vaksin mungkin kan pasti ada salah satu kipinya atau hasil efek yang dirasakan tubuh itu, mungkin ada demamnya, kemudian juga dan lain sebagainya. Nah, untuk menghindari hal tersebut, tapi kan kadang kalau misalnya tenaga kesehatan males ya menjelasin satu-satu. Oh, nanti kalau misalnya ini lelelelele gitu kan males. Jadi semua orang aja disuruh nanti setelah ini minum yang banyak kayak gitu. Jadi salah satunya juga yang bisa saya jawab untuk menghindari terjadi dehidrasi karena adanya peningkatan suhu tubuh yang diakibatkan karena kita pasca sakit atau pasca vaksin tadi. Gitu, Rika. Terima kasih, Bu. Hai, Keisha. Jadi mau tanya Ibu, kenapa setiap kali saya habis minum air putih itu lidah rasanya pahit Bu? Itu ada masalah sesuatu? Kenapa ya, Keisha? Sebentar. Apakah ini ada hubungannya dengan indera pengecap yang ada di lidah? Mari kita cek dulu ya. Kalau saya sih sebenarnya tidak. Kalau yang lain gimana? Apakah ada yang sama dengan Keisha juga atau bagaimana? Bentar. Minum air. Oke, sejauh yang saya ketahui itu bukan ada hubungannya dengan jenis air minumnya atau bagaimana, tapi kemungkinan pada saat itu tuh lagi panas dalam, pada saat itu tuh lagi ada misalnya infeksi di di gugu dan gigi dan gusi misalnya, kemudian atau ini juga banyak sih, bahkan ada sampai dari gangguan asam lambung, kemudian juga ini ada ada bermacam-macam apakah habis mengkonsumsi obat-obat tertentu, kemudian juga apakah ada permasalahan pada indera pengecap di lidahnya dan lain sebagainya. Jadi mungkin kalau misalnya sebenarnya semuanya baik-baik saja, kemudian minum air mineralnya berasa pahit, mungkin saya kurang tahu juga ya itu kenapa, tapi saya pernah dengar kayak ada orang yang bisa membedakan antara air mineral jenis aqua, le minerale, terus Cleo dan lain sebagainya. Enak yang ini loh, ini lebih ini. Kalau saya sih nggak berasa. Mungkin jadi kayak mungkin dengan merek tertentu itu berasa lebih pahit. Mungkin dengan merek yang lain itu biasa aja apa gimana. Itu juga mungkin bisa berpengaruh, Keisha, atau bagaimana gitu. Jadi itu. Jadi pahit yang dirasa tuh setiap saat atau cuma sekarang aja? Jadi kamu sekarang tidak suka minum? Iya.
ya udah, kalau misalnya tidak terjadi, maksudnya itu bukan merupakan tanda-tanda komplikasi penyakit yang lain, nggak apa-apa, maksudnya tetap aja minum air putih atau cairan ya. Ya saya juga kurang paham kenapa hal itu terjadi, bisa, tapi banyak faktor sih memang harus, kalau misalnya pengen tahu, sampai mengganggu akhirnya menurunkan nafsu makan, sampai akhirnya mengganggu, pokoknya akhirnya nutrisinya kurang dan lain sebagainya, itu sebaiknya harus segera diperiksakan kalau sampai mengganggu nafsu makan dan kualitas hidupnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya masih wajar-wajar aja, aman-aman aja ya nggak apa-apa, harus selalu dipaksakan untuk minum cairan yang cukup gitu ya Keisha ya. Ibu, terima kasih. Oke, terakhir ya Amanda. Ini Bu, kan biasanya ada orang yang diet harusnya kan mengurangi lemak dalam tubuh, tapi dia malah mengurangi kadar air di dalam tubuh, itu bagaimana Bu? Aman atau enggak? Kalau ditanya, karena mungkin gini, sejauh yang saya bisa menganalisis, karena kan tubuh kita berapa puluh persen dari cairan, sehingga yang harus dikurangi mungkin cairannya, bukan makannya atau mengolah makannya kayak gitu. Mungkin ini ya pikiran yang bikin jenis diet yang seperti itu. Kalau misalnya ditanya aman apa tidak, tentu jawabannya tidak. Maksudnya dalam yang namanya ini kita kalau ngomongin diet ya, yang namanya diet itu prinsipnya dua, mengurangi asupan atau meningkatkan aktivitas. Jadi pilih, kalian mau mengurangi atau menghitung apa yang masuk ke dalam tubuh, atau meningkatkan aktivitas fisik yang kalian lakukan, misalnya olahraga, olahraga, kemudian exercise dan lain sebagainya. Itu prinsip dietnya itu dulu. Kalau misalnya sampai mengurangi cairan yang masuk ke dalam tubuh, ya kalau saya, ya itu pasti akan berbahaya, karena memang maksudnya kalau mengurangi tapi di dalam tubuh itu stabil sih nggak masalah, tapi kalau mengurangi ternyata sampai dehidrasi dan lain sebagainya, itu yang akan menjadi masalah itu bukan hanya mengganggu 1, 2, 3 sistem di dalam tubuh, tapi hampir semua sistem yang ada dalam tubuh itu bakal terganggu, sampai kesadaran, sampai keseimbangan, sampai nanti pencernaan dan lain sebagainya. Jadi kalau tahu atau mendengarkan jenis diet yang memang tidak lazim atau tidak pada umumnya, tidak sesuai dengan apa yang dikatakan nutrisionis dan lain sebagainya, itu sebaiknya jangan coba-coba untuk dilakukan, karena memang nanti efeknya bukan hanya sehari, 2 hari, 3 hari, bahkan mungkin nanti akan merusak beberapa sistem dari yang ada di tubuh kita gitu. Jadi ini secara keseluruhan tadi, untuk misalnya diet ya mengurangi yang dimasukkan atau mengeluarkan, memperbanyak apa aktivitas yang dilakukan, dan juga seimbang. Maksudnya makan tetap oke, tapi olahraganya juga oke. Nah itu yang jauh lebih baik dan lebih bagus untuk jenis diet yang disarankan gitu. Gitu Amanda. Terima kasih Bu. Oke, sudah ya, cukup ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih antusiasnya. Insya Allah masih kita sampai ke pertemuan ke-9 nanti. Jadi masih ada 2 kali pertemuan lagi sebelum kita UTS. Jadi terima kasih banyak untuk ini ya. Sudah selesai. Oke, insya Allah ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ini langsung terima kasih Bu ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.